Perkenalkan, nama saya Maya Teresia dengan NIM C0D018-015 dari kelas perpajakan F akan menjelaskan materi akuntansi pajak mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Baiklah, definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas bukan PT seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. Entitas anak adalah investasi pada suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Konsep metode biaya dan metode ekuitas. Investor harus mengukur investasi pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Dalam metode biaya, investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan investasi tersebut meliputi harga pembelian, biaya broker, pajak, dan biaya lain-lain sehubungan dengan perolehan. Investor harus mencatat investasi pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Dalam metode ini, investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan termasuk biaya asuransi. Selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan serta beban dari entitas anak. Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi yang diperoleh dengan pembelian dicatat sejumlah harga pembelian ditambah dengan setiap pengeluaran biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya legal dan broker, biaya pajak penghasilan, dan biaya transaksi lainnya. Seluruh properti investasi untuk bangunan harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Entitas harus mencatat suatu aset berwujud tanah atau bangunan ke dalam akun properti investasi apabila aset berwujud tanah atau bangunan tersebut memenuhi definisi properti investasi. Tetapi entitas harus mengeluarkan dari akun properti investasi apabila aset berwujud tanah atau bangunan tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.